Masa pandemi seperti ini, kesehatan adalah harta yang utama. Virus COVID-19 menyerang siapa saja tanpa memandang bulu. Angka positif COVID-19 terus meningkat, begitu pula rumah sakit yang juga terus dipenuhi oleh para pejuang virus ini. Suatu hari, seorang ibu datang ke rumah sakit karena terjangkit virus COVID-19. Mohon maaf sus, saya positif corona. Apakah rumah sakit ini menyediakan kamar untuk merawat pasien corona? Untuk sekarang, rumah sakit kami sedang penuh, Bu. Mohon maaf. Saya akan masukkan nama Ibu ke list tunggu. Ibu bisa menunggu di ruang tunggu. Ibu tersebut pun menuruti perkataan perawat itu. Sang ibu pun duduk menunggu di ruang tunggu yang disediakan. Tak lama kemudian, datanglah seorang ibu yang turun dari mobil. Aduh, saya kesakitan nih. Antarkan saya ke kamar sekarang. Mohon maaf, Bu. Untuk sekarang, kamar kami sedang penuh. Dan masih ada pasien yang mengantri sebelum Ibu. Silakan Ibu menunggu di ruang tunggu. Woi, kamu nggak tahu siapa saya? Ya udah, gini aja deh. Kamu saya kasih uang tambahan. Tapi kamu masukin saya ke ruang rawat inap sekarang. Mohon maaf, Ibu. Di sini, kami menerapkan prinsip jujur dan adil. Jadi, kami tidak akan menerima hal-hal seperti itu. Haduh, kamu ini jangan sok ya. Saya telepon atasan kamu biar kamu dipecat. Sesuai dengan berkatanya, sang ibu menelpon dokter kenalannya yang bekerja di rumah sakit tersebut. Halo, selamat siang dokter. Halo, siang Bu Karen. Apa kabar Bu? Udah lama nih kita nggak ketemuan. Aduh, saya lagi sakit dok. Ini saya lagi di rumah sakit tempat kerja dokter. Hah? Sakit apa Bu? Ibu langsung rawat inap saja. Saya lagi nggak enak badan ini. Tapi perawatnya disuruh periksa malah nggak mau. Saya minta kamar untuk rawat inap nggak dikasih. Katanya kamarnya penuh. Gimana sih? Masa sih Bu? Coba saya konfirmasi dulu dengan pihak rumah sakit. Secepatnya ya dok. Saya akan transfer uang rumah sakit 2 kali lipat dan bonus khusus untuk dokter. Baik Bu, saya segera kosongkan kamar rawat inap sekarang. Dokter yang tadinya ditelepon oleh si ibu mendatangi perawat di bagian administrasi. Suster, tolong masukkan atas nama Ibu Karen sekarang untuk dirawat inap. Barusan saya sudah dengar dari Ibu Karen langsung. Dan beliau sangat darurat untuk dirawat inap. Mohon maaf, Dok, tapi sekarang rumah sakit kita sedang full. Lagi pula, masih ada banyak antrian yang belum mendapatkan ruang, Dok. Kamu jangan melawan saya ya. Kalau saya bilang beri ruangan untuk Bu Karen, ya langsung dikerjakan. Sudah cepat sana kerjakan, kalau tidak saya pecat kamu. Mohon maaf, Dok, tapi di sini masih ada seorang ibu yang sudah mengantri duluan. Bilang saja kamu mau dapat bagian kan? Tenang, nanti kamu tetap saya kasih. Yang penting sekarang kamu masukin saja Ibu Karen. Oh, berarti dokter nerima suap ya dari Ibu Karen? Saya bisa laporkan dokter ke pengawas internal rumah sakit ini loh. Dokter itu pun langsung pergi tanpa mengatakan apapun. Beberapa saat kemudian, datanglah perawat yang lainnya. Ini sudah ada kamar kosong untuk 1 pasien ya. Baik, akan saya panggil untuk pasien selanjutnya. Atas nama Ibu Fani. Baik Bu, ini sudah ada kamar kosongnya. Akan saya antarkan ke kamarnya ya Bu. Terima kasih banyak ya suster. Si perawat pun tetap memegang teguh prinsipnya menjadi orang yang berintegritas serta mencontohkan tindakan anti korupsi. Jadi, cerita kami terinspirasi dari Bapak Hugeng Ima Santoso, yaitu seorang polisi yang dikenal akan kejujurannya. Bahkan, Presiden keempat Indonesia, yaitu Bapak Gus Dur sendiri, pernah mengatakan, hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia, yaitu polisi tidur, patung polisi, dan juga Bapak Hugeng.
Kami memilih Bapak Hugeng karena beliau adalah pribadi yang berintegritas. Ketika beliau menjabat sebagai Kapolri kelima di Indonesia, beliau tidak mau menerima suap dalam bentuk apapun, dari siapapun, dan juga tidak mau menyalahgunakan kekuasaan yang telah diberikan kepadanya. Kami memilih Sita ini karena kami ingin menyesuaikan dengan kondisi pandemi seperti zaman sekarang, di mana banyak sekali orang yang melakukan suap atau memanfaatkan koneksi yang mereka miliki untuk menguntungkan diri mereka sendiri, yakni untuk bisa langsung dirawat inap di rumah sakit tanpa perlu masuk ke waiting list rumah sakit tersebut. Hal ini tentunya merugikan orang-orang yang kurang mampu atau orang-orang yang tidak memiliki koneksi secara langsung dengan pihak rumah sakit. Dari cerita ini, kita dapat melihat bagaimana cara kita bisa menjadi pribadi yang anti korupsi, bahkan pada zaman pandemi seperti zaman sekarang. Jadi apa moral dari cerita ini? Sebagai orang yang telah diberi kepercayaan untuk melayani rakyat, seharusnya menggunakan profesi untuk berbuat kebaikan, dengan tidak memandang status orang. Profesi seharusnya dijalankan bukan semata-mata money oriented, tetapi difokuskan untuk membantu orang yang membutuhkan. Apalagi di masa pandemi seperti ini, orang seharusnya jangan mencari keuntungan untuk diri sendiri, berintegritas, dan menjadikan diri bermanfaat bagi orang-orang di sekitar. Sesuai dengan yang terjadi di zaman sekarang, semua orang menderita karena adanya pandemi COVID-19. Banyak orang yang di PHK sehingga tidak memiliki pekerjaan. Ada pula yang tidak memperoleh gaji selama berbulan-bulan. Hal ini menyebabkan setiap individu mencari jalan keluar untuk menghasilkan pendapatan tambahan sehingga mereka dapat mencukupi kehidupan mereka. Akan tetapi, hal yang dilakukan bisa saja tidak selalu baik. Mereka bisa saja mencari jalan pintas dengan mengambil suap ataupun mencuri yang bukan hak milik mereka. Tokoh Hugeng pernah mengatakan, hanya ada 3 polisi yang tidak bisa disuap, yaitu patung polisi, polisi tidur, dan Hugeng. Kecurangan yang dilakukan oleh individu-individu yang egois ini pasti akan sangat memprihatinkan tokoh Hugeng. Jika beliau hidup di zaman sekarang, beliau pasti akan berusaha untuk melaporkan jika tindakan korupsi terjadi dan memberikan efek jera pada pelaku sehingga mereka dan orang-orang di sekitarnya takut untuk melakukan tindakan korupsi. Menurut Hugeng, lebih baik hidup melarat daripada menerima suap atau korupsi. Kita sebagai mahasiswa yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa, sudah seharusnya kita meniru Hugeng dalam berperilaku. Terdapat banyak kasus korupsi yang terjadi dalam kehidupan perkuliahan, mulai dari menitipkan absen, bolos, melakukan plagiarisme, mencontek saat ulangan, bahkan ada yang mengkorupsi dana organisasi kampus untuk kepentingan pribadi. Dalam menghadapi hal ini, kita dapat mencontoh integritas Hugeng yang tidak tergoyahkan, yaitu anti suap, sederhana, dan jujur. Kita sebagai mahasiswa harusnya tidak tergiurkan oleh harta duniawi belaka, namun kita seharusnya menjadi sosok yang tidak mengenal kompromi ketika sudah berhubungan dengan kasus korupsi. Kalau dari kecil sudah melakukan aksi korupsi, bagaimana saat bekerja nanti?